Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang berbahagia, gimana kondisi kalian? Semoga kalian tetap sehat, mendapatkan taufik, semangat untuk mengikuti pelajaran kita. Ya, anak-anakku yang berbahagia, sampai kita di pembahasan yang keempat, yaitu syirik dan bahayanya. Nah, diharapkan kalian dalam mempelajari pembahasan ini, ya kalian bisa mengartikan syirik itu apa. Juga kalian bisa memberikan contoh-contohnya. Jadi pengertian syirik apa, contohnya apa gitu. Kemudian kalian juga mengetahui bahaya kesyirikan dalam kehidupan manusia. Kemudian kalian juga memiliki sikap menjauhi kesyirikan dan jenis-jenis kesyirikan. Kemudian kalian juga diharapkan mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan dalam kehidupan di masyarakat kita. Nah, kita masuk di pelajaran ke-13 ya. Nah, pelajaran ke-13, syirik dan bahayanya. Jadi, tauhid itu merupakan kewajiban yang paling besar. Jadi perintah Allah itu banyak, tetapi perintah yang paling besar, yang paling agung, yang nomor satu, paling wajib, itu adalah apa? Mentauhidkan Allah. Kemudian syirik merupakan larangan yang paling besar. Jadi yang dilarang Allah itu kan banyak kan. Ada mabuk, ada judi, ada zina, ada macam-macam gitu kan. Maka dari semua larangan itu, kesyirikan merupakan larangan paling besar. Paling berbahaya. Ini nomor satu larangannya. Nanti kalian bisa lihat di Surat Al-Baqarah ayat 20-21. Ya. Ini tentang dua hal ini. Nah, sekarang syirik itu apa? Ya, jadi syirik itu gampangnya apa? Lawan daripada tauhid. Jadi kalau tauhid itu berarti kita beribadah hanya kepada Allah, berarti apa? Syirik itu apa? Beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Ya, maka di sini kita sebutkan syirik adalah menyekutukan Allah. Dalam hal apa? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi sebagaimana tauhid, ya tauhid itu ada tiga kemarin, ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, maka kesyirikan itu juga terjadi pada rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, kita lihat contohnya. Ya, syirik dalam rububiyah. Jadi kalau rububiyah kalau apa? Kita meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Maka syirik dalam rububiyah contohnya adalah apa? Meyakini ada makhluk yang mengatur alam semesta. Ya, seperti keyakinan orang-orang itu bahwa yang mengatur, yang menguasai gunung Merapi adalah Mbah Petro misalnya. Ini bentuk syirik dalam rububiyah. Yang memberikan panen itu apa? Dewi Sri misalnya. Kemudian yang kedua syirik dalam uluhiyah, dalam peribadatan. Jadi kalau tauhid uluhiyah apa? Kita memberikan semua ibadahnya kepada Allah, maka syirik dalam uluhiyah apa? Contohnya berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Ini contohnya. Atau misalnya ya sebagian ibadah diberikan kepada Allah, sebagian kepada selain Allah. Kemudian syirik dalam nama dan sifat Allah. Ya, misalnya apa? Contohnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, melihatnya Allah sama dengan melihatnya makhluk, mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya makhluk. Ini adalah bentuk syirik dalam nama dan sifat. Nah, kemudian setelah kalian mengerti apa itu syirik, ya, kemudian kesyirikan terjadi pada tiga perkara tadi. Nah, kita masuk di bahaya kesyirikan. Jadi syirik ini perkara yang sangat berbahaya sehingga Allah betul-betul tegas melarang, bahkan menjadi larangan pertama sebelum yang lainnya.
Nah, pertama, syirik ini merupakan dosa yang tidak diampuni kalau dia tidak taubat. Innallaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Jadi kalau dosa selain dosa syirik, kalau pelakunya tidak bertaubat, itu masih ada kemungkinan Allah akan mengampuni. Tapi kalau dosa syirik, ini paten. Pelakunya tidak taubat, maka dia tidak akan diampuni. Entah itu syirik besar atau syirik kecil ya. Ini An-Nisa ayat 48. Kemudian syirik itu membatalkan semua amalan. Allah katakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka, para rasul itu menyekutukan Allah, berbuat syirik, maka akan batal. Akan terhapus semua amalan yang telah mereka kerjakan. Itu para rasul ya. Jadi para rasul saja kalau berbuat syirik, semua amal kebaikannya batal. Ya, tadi Al-An'am ayat 88. Kemudian pelaku kesyirikan, kalau dia mati dalam keadaan syirik, mati tidak bertaubat dari kesyirikan, maka dia kekal di neraka. Ya. Allah katakan di Al-Bayyinah ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab ataupun orang-orang musyrikin, orang yang berbuat syirik, ya mereka akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Ya. Ini kalau mati membawa dosa syirik. Kemudian, nah ini tadi ayat-ayatnya ya. Syirik itu tidak diampuni. Tadi An-Nisa ayat 48. Kemudian syirik menghancurkan amalan. Al-An'am ayat 88. Kemudian tadi surat Al-Bayyinah. Nah, kemudian siapa yang bertaubat dari kesyirikan sebelum datangnya kematian, pasti Allah akan mengampuni. Ya, wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, ayat ini, Al-Furqan ini, saya hanya ambil di ayat ke-71. Ayat sebelumnya ya, ayat 68 itu menceritakan tentang ya orang-orang yang hamba-hamba Allah ya, ibadur rahman itu orang-orang yang tidak berbuat syirik, tidak membunuh jiwa yang diharamkan, ya, tidak berzina. Maka barang siapa yang melakukan itu tadi, berbuat syirik, membunuh, kemudian berzina, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Dilipat gandakan, ya, azab pada hari kiamat, dan dia dalam keadaan hina. Nah, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman, kemudian mengerjakan amal saleh, maka Allah akan ganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Nah, maka ya, dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barang siapa yang bertaubat dari perbuatan syirik, setelah itu dia mengerjakan amal saleh, maka Allah betul-betul menerima taubatnya. Nah, ya, jadi syirik ini dosa yang tidak dimaafkan kecuali pelakunya bertaubat. Beda dengan dosa yang lainnya. Jadi orang minum khamr, orang mencuri, orang itu misalnya berjudi, ya, kemudian berdusta. Itu seandainya dia mati dalam keadaan tidak bertobat, ya tadi masih ada kemungkinan Allah akan mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah memaafkan, mengampuni selain dari dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, cuman banyak orang tuh nggak ngerti tentang bahaya syirik ini. Sehingga mereka ketika melihat kesyirikan ya santai-santai aja, tapi ketika melihat dosa yang lainnya mereka ribut. Ada orang mabuk mereka ribut, ada orang berzina mereka marah. Tapi ketika ada orang melakukan kesyirikan, ya, menyembelih untuk yang Bawrekso Gunung Merapi misalnya, diam-diam saja. Ada orang ngirim sesajen di perempatan jalan, diam-diam saja. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak paham tentang bahaya kesyirikan dibandingkan dosa yang lainnya. Dosa yang lain berbahaya, tapi syirik lebih berbahaya. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.